Pemirsa, coba cek berapa baju berbahan batik milik Anda di lemari. Saya yakin ini rata-rata hampir semua lemari memiliki koleksi batik. Namun terpikirkankah oleh Anda bagaimana proses pembuatan batik ini dan mengapa kita sebaiknya memahami bagaimana batik ini dibuat? Simak laporannya berikut ini. Selama ini kita mengenal kain batik sebagai warsa dengan aneka motif tradisional yang apik dan cantik. Namun tak jarang kita luput mengamati bagaimana keindahan batik bisa sampai di tangan kita. Selama ini pemahaman soal batik memang tak sekencang penjualan kain batik itu sendiri. Karena itu, Hari Budi tergerak meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap batik. Bagi Hari, batik merupakan rangkaian proses menggunakan peralatan membatik seperti canting, malam, atau lilin dan langkah demi langkah proses mewarnai batik. Dengan latar belakang sebagai desainer, Hari mulai menggeluti batik sejak tahun 2011. Bagi Hari, batik merupakan warisan budaya yang cantik dan patut dilestarikan. Karena itu pemahaman soal batik harus dimulai dari kaula muda yang masih memandang batik sebagai sesuatu yang kuno dan kurang stylish. Hari pun tak segan membuka rumahnya sebagai rujukan belajar membatik. Beragam lokakarya ia selenggarakan untuk memperkenalkan batik dengan identitas Indonesia. Tak hanya ingin membumikan batik, Hari juga ingin menjadikan batik sebagai sarana agar masyarakat sekitar turut berdaya. Di masa mendatang, Hari ingin memandang batik sebagai warsa warisan bangsa yang membuat pemakainya bangga. Tim Liputan, The Universe. Oke, selama ini kita mengenal beragam cara membatik mulai dari tulis, cap, dan batik dengan bantuan teknologi, yaitu batik print. Namun ternyata nih pemirsa, batik tidak hanya sekedar itu. Lalu apa sih batik itu sebenarnya dan mengapa kita harus mengistimewakan batik? Telah hadir bersama kita pagi ini, desainer dan juga praktisi batik Pak Hari Budi. Selamat pagi Pak Hari Budi, terima kasih sudah berkenan hadir di sini di sela-sela kesibukannya yang banyak. Itu tadi, ini Pak Hari Budi ini kita tahu ini memiliki visi dan misi untuk memperkenalkan batik terutama pada anak muda. Mengapa? Harapannya bahwa batik terus ada, namun juga jangan sampai anak muda punya pemahaman bahwa batik itu sulit membuatnya. Oke, Tapi batik itu mudah dan menyenangkan untuk dibuat. Oke. Batik juga kita sudah kenal lama sebenarnya gitu ya. Tetapi apa yang perlu kita ketahui tentang batik? Perlu diketahui bahwa membuat motif batik itu tidak terlalu harus menggunakan pakem yang lama, yang kuno, tapi juga bisa menciptakan motif sendiri. Setiap orang boleh membuatnya. Yang penting menggunakan canting tulis atau canting cap dalam pembuatannya, itu yang dibilang batik asli. Itu pun sudah masuk ke dalam kategori batik karena memang definisinya itu kan. Bagaimana dengan paradigma? Kalau dulu batik itu identik dengan orang-orang yang akan menghadiri acara formal, begitu, acara-acara. Kemudian yang pakainya juga orang tua. Tapi tampaknya sasaran Pak Hari sendiri justru ke anak muda. Kenapa? Ya itu yang harus kita rubah paradigmanya itu ya. Mindsetnya bahwa batik itu hanya dipakai dalam waktu-waktu tertentu atau hanya event-event yang khusus harus pakai batik gitu. Jadi sekarang mau nongkrong, mau berkegiatan di luar yang tadi kita pikir bahwa harus acara-acara resmi, sekarang batik bisa digunakan di kapan saja dan hari apa aja. Oke, salah satu cara untuk memperkenalkan batik kepada kalangan muda ini adalah dengan didirikannya Rumah Batik Pak Batu itu, begitu. Bagaimana awal ini kemudian terbentuk? Ya, awalnya kita pengen di lingkungan kami sendiri di Pak Batu, kami ada di wilayah Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, ingin mengajak warga setempat untuk bisa membuat batik. Sekaligus juga menularkan kepada warga di luar Pak Batu bahwa proses batik itu tidak sulit dan mudah dan menyenangkan. Nah, itu yang kita lakukan. Mudah dan menyenangkan proses membatik. Saya pengen nyoba kalau gitu semudah apa, semenyenangkan apa. Langsung kita geser ke sana, coba Mas Hari Budi sambil saya bawa ini nih. Kalau saya lihat nih, ada beberapa motif batik kan ya Mas Hari ya. Kita coba bergerak ke sana. Kita lihat ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 kain batik yang motifnya berbeda-beda. Sambil duduk di sini kita lihat ya. Baik. Mas Hari, nih ada adik-adik, ada Anin dan juga Asfi yang lagi membatik dengan Mbak siapa ini? Aku Dini. Mbak Dini. Iya. Mbak Dini ini adalah salah satu praktisi di Rumah Batik Pak Batu. Jadi mendampingi saya kalau ada kelas-kelas batik. Dini dan teman-teman yang lain yang mendampingi.
batik ini sendiri berarti hasil kreasi dari Mbak Dini dan rekan-rekan di sana. Dan teman-teman biasa, Oke. dan teman-teman cancer maupun teman-teman disabilitas yang lain. Oke, jadi siapa saja yang datang ke sana adalah rekan-rekan yang Mitra kami adalah teman-teman disabilitas yang memang sudah pernah ikut kegiatan di Rumah Batik Palbatu, kita ajarkan secara Oke. beasiswa. Yang kedua, kita ajak teman-teman pejuang kanker yang memang ingin menjadi salah satu terapi buat mereka. Nah, ini makanya ada salah satu ini juga karyanya mengajukan Restu. Ya. buat saya kalau Iya. ternyata batik bisa jadi salah satu media terapi. Iya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, karena ternyata salah satu cerita yang menarik bahwa Restu. Yang mana ini coba? Nah, yang kalau boleh dilihat ya, yang ini Restu. Ini kanker batang otak. Ini makanya ini motifnya motif otak nih sebetulnya. Oh, ini motif otak. Nah, dia kebetulan masalahnya, kendalanya adalah di motoriknya. Setelah membatik, kondisi-kondisinya dia berubah dan untuk mengingat hal-hal kecil sudah Oke. gitu. Ini Dan salah- ini motifnya juga bisa beragam tergantung kreatornya, tergantung Iya. yang menciptakannya. Betul. Siapa yang mengira pemirsa bahwa ternyata batik ini juga bisa diciptakan oleh siapa saja gitu, asalkan menggunakan canting dan juga Iya. malamnya itu ya. Betul. Ini yang dibilang batik ya, menggunakan Oke. canting tulis atau canting cap atau kombinasi. Oke, cantik. Jadi kalau batik printing bukan batik ya, tapi lebih ke motif. motif, Iya. motif batik. Iya. Kalau Nah, itu membatik justru yang Iya. betul-betul Kalau yang mesti memang pakai ini memang tangan. yang asli, yang memang ini proses- semuanya ya, Iya. ini hasil karya. Kalau yang ini apa ini? Ini batik tulis Sekar Jagad, tapi versi Palbatu, versinya kita tulis semua dengan ini melibatkan teman-teman juga dan ibu-ibu di beberapa tempat, salah satunya di Rusun Pengadegan. Oke, Itu oke. Yang datang ke Pak Batik sendiri dari seluruh Indonesia atau dari mana? beragam, dari luar Beragam. negeri juga banyak yang datang. Oh, ada Iya. juga banyak juga. Banyak tamu-tamu asing yang memang ingin berkunjung atau belajar batik, sama seperti warga Jakarta berpikir kalau belajar batik harus keluar Jakarta atau harus ke Jawa, ini jadi solusi. Oh, Gitu. Jadi tamu-tamu yang datang ke Indonesia dan memang hanya tinggal di Jakarta, dia bisa melakukan kegiatan Oke, seperti itu. nggak perlu jauh-jauh Iya. karena ternyata di Metropolitan sendiri ada Ada. tempat untuk mengasah diri untuk Iya, belajar betul. batik gitu ya. Iya. Oke, saya mau coba kalau gitu pengen sambil Boleh, silakan dulu. coba Iya. membuktikan apa yang dibilang tadi Pak Hari itu katanya Iya. bikin batik mudah, bisa fun gitu. Iya. Mau pakai kain dulu? sambil Oke, Boleh. kita coba pakai kain gimana? Ayo, Din. Pilihkan yang terbaik menurut Pak Hari yang mana ya? Iya, iya. Yang memiliki filosofi. Nah, ini boleh pakai ini. Ini apa nih? Motifnya kayak Ini anak-anak teman-teman cancer. Oh, Nah, karena oke. di dalam rangka liburan dan anak-anak, ya mungkin pakai ini ya. Boleh ya, Din ya. Oh, boleh dibantu, Din. Coba kita pakai. Pakai yang simpel aja. Seperti nah, tinggal di Ini para pembatik memang harus begini di saya sana gitu. memperkenalkan batik dengan cara pakainya juga harus dipahami. Jadi tamu-tamu kami juga kami ajak untuk pakai batik dulu sebelum ada kelas sama batik gitu, supaya mereka juga merasakan Cukup bahwa nggak nih? Saya agak gemuk. nuansanya. Cukup. Ini motifnya lucu pemirsa. Kalau Anda lihat ini ada seperti anak-anak Iya, kecil ini gitu anak-anak. ya. Kita lihat. Ini Restu, jadi ini menggambarkan tentang teman-temannya dia yang pejuang kanker. Oke. Ya, oke. Selalu punya mana filosofis Ya. termasuk batik yang ini. Ya. Waduh, saya merasa terhormat sekali ini. Betul. Mengenakan batik karya Restu, usianya 15 tahun sekarang. adik-adik kita Iya, begitu ya. pejuang kanker, betul. Nah, Yang ini, ada di sana. Iya. Oke. Kalau yang dilakukan Mbak ini adalah Proses menyanting, Proses ini berangkatkan menyanting. malam, yaitu jadi Mas Agung bisa mencoba, tinggal ikuti aja garis pensil yang sudah digambar. oke. Bisa mulai dari menggambar, tapi juga bisa digambar. Jadi untuk tahap awal membatik itu justru kita membuat dulu pola dulu, digambar dengan Pensil. pensil. Boleh saya Lihat. minta salah satu saja kita coba lihat ya. Ya, Nah ini adalah salah satu pemirsa kain yang sudah digambar. yang mana nih yang cover ini. Nah ini adalah salah satu kain yang apa namanya sudah Siap digambar, dicanting, digambar terlebih dulu dengan menggunakan pensil kayaknya Iya, atau pakai apa ya? Pensil Pakai ya? pensil. Ini pakai pensil dulu Dan yang pemirsa. buat teman-teman yang nggak bisa gambar, jangan khawatir karena kita bisa dari kertas yang di print digambar terus kita ciplak. Oh Jadi gitu. kita ikut. Jadi ini di bagian ada kertasnya dulu, Iya. terus kita tempelkan ini, terus kita ciplak Kita gitu ikutkan. untuk pakai pensil. Iya, menjiplak dulu baru Oke. kita nyamping. Kalau yang ini Anda mungkin bisa melihat pemirsa ini gambarnya adalah gambar bunga yang sudah digambar dengan pensil. Pensil. Kemudian setelah digambar pensil kita Menyanting. mulai menyanting. Ya, yang perhatikan adalah megangnya ya, Din ya. Oke. Jadi ini Mas Agung pegangnya juga agak mendongak seperti baca buku. Harus begini. Nah, supaya lilinnya nggak tumpah. Oke. Gitu, dan bisa dikendalikan. Cantiknya Oke, boleh oke. dipinjemin. Coba kita Praktek lihat. Ambil lilin sedikit aja dulu. Oke, Mas Agung boleh nyanting di sini dengan posisi tangan tidak boleh ke bawah supaya Tangan. tidak panas.
seperti baca Ini buku. kemiringannya seperti Iya, 45 derajat betul, begitu, betul. agar proses pada pemegang cantingnya ini Tidak terlalu tumpahnya terlalu tidak banyak. tumpah. Ininya Iya. miring begini ya. Iya, betul. Ikuti Kita garis coba. pensil, ya mendekati saja. Mulai Yang paling dari termudah, mana ya? yang termudah. Itu ya. Nah, oke. Saya tidak terlalu berbakat ini kayaknya hari ini. Jangan khawatir, sebetulnya ini hanya perlu dilatih aja setiap hari. Oh, not really bad tapi Iya. lumayan nih. Nah, kalau Dan naik- ini terus dripping ya Iya. si apa namanya malamnya ini. Iya. Nah, Terus itu menetes artinya memang harus cepat harus gitu ya. sedang, karena dia juga biar menyerap ke dalam kain ya, Oke. supaya tembus. Oh, oke. Tapi nggak susah-susah banget nih Enggak, ini. kalau udah Siapapun biasa, berarti bisa ya, bisa. termasuk anak-anak kecil juga Betul, gitu ya ini. iya. Oke. Nah, ini juga ternyata pemirsa tadi kalau disampaikan oleh Pak Hari bahwa membatik ini juga bisa menjadi salah satu terapi begitu untuk yang eh, menderita penyakit tertentu. Iya. Bagaimana dengan anak-anak? Kalau saya lihat nih anak-anak di sini adik-adik kita justru anteng banget. Dia senang karena proses mewarnai batik itu sangatlah berbeda sama biasa pakai krayon Oke. atau pakai spidol atau pakai pewarna lain. Ini nyalah pakai pewarna batik sehingga Oke. mereka bisa berekspresi secara lebih berbeda. Ini anak-anak juga berarti ada yang datang ke sana Ya, nggak? kalau untuk kelas 3 ke bawah atau kelas 4 SD ke bawah kami ajak untuk mewarnai batik, tapi untuk yang kelas 4 ke atas kami ajak untuk Oke. menyanting karena untuk menghindari Oh, terkesan beda berbeda. ya. Oh, dan ini tampaknya memang jadi stress relief juga. Saya ngerasa ini adem juga, lama-lama jadi kalem juga gitu Ya. kayak Dan bawaannya. ini healing yang paling Iya. murah karena hanya melakukan kegiatan seperti ini. Gitu. oke. Di Jakarta loh, nggak perlu Di jauh-jauh Jakarta. kemana-mana. Waktunya tinggal datang ke Batu, alat semua bahan dan Semua tempat ada kami di sudah sana. sediakan. Oh, oke. Kalau misalnya orang mau ke sana gitu harus investasi berapa banyak? Kalau Ada biaya ada yang pembayaran untuk atau anak-anak itu gimana? 150.000, Mhm. seperti adik-adik kita nih lakukan itu 150.000 dan untuk yang lebih panjang sedikit kita sebutnya Oke. advance itu 250.000 saja. Dan nanti hasil karyanya bisa dibekal Bawa sendiri ke pulang. rumah. Itu jadi oleh-oleh yang menarik karena apa? Pulang Kain jadi karya ya. karya plus dapat ilmu. Oke. Proses selanjutnya setelah mencanting ini gitu. Ya. Apalagi yang Proses pewarnaan Perlu seperti dilakukan, pewarna. adik-adik ini lakukan. untuk bahan pewarnanya sendiri apa itu? Khusus untuk pewarna batik Asal beda dengan malamnya ini atau sama? beda. Ini kan sifatnya malam sebagai perintang. Bagian yang kena lilin tidak akan kena warna. Oh, justru Makanya- malam itu sebagai perintah. Perintangnya, makanya warnanya nggak kemana-mana kalau dia ada di dalam wilayah yang aman untuk dia Oke. rintangi. Untuk satu proses membatik, mau dong di itu lagi nah. Sambil ngobrol. Biar saya selesai, kira-kira bakal selesai nggak nih saya Ya. mencanting sambil kita ngobrol. Ngobrol. Ternyata memang nggak butuh waktu yang relatif. Makanya kalau kami juga datang ke kafe-kafe atau ke acara-acara komunitas atau di mall atau di acara perkawinan atau acara kantor apapun, kami diundang atau diajak atau berkolaborasi dengan teman-teman di sana. Oke. Jadi nggak terkendala dari masalah tempat ya, Oke. dan alatnya nggak terlalu banyak. Seperti itu. Oke, tapi tadi kan ini menjadi salah satu misi besar Anda Pak Hari adalah untuk memperkenalkan batik kepada Anak muda. publik, anak muda gitu halayak. Sejauh ini respon mereka seperti apa? Mereka malah senang ya, karena ternyata nggak jauh dari wilayah mereka tinggal atau berkegiatan, sehingga mereka juga malah merasa bahwa ini kesempatan yang langka untuk belajar batik dan ikut melestarikan paling nggak. Dan bisa bedakan mana yang batik asli atau mana Oke. yang batik tiruan tadi. Lalu kalau misalnya Anda melihat paradigma atau cara pandang orang terhadap batik di masa dulu dengan sekarang seperti apa? Kalau apakah memang sudah ada perubahan gitu? Apakah Jauh, sekarang jauh. batik sudah dianggap sebagai sesuatu yang lebih modern gitu? Jauh sekali, anak-anak muda sekarang lebih juga mencintai batik dengan kesehariannya, tidak merasa malu atau datang dengan kondisi pakai apapun, dia sudah santai pakai batik terutama. Cuman hanya masih perlu di paradigma yang diluruskan bahwa yang namanya batik asli itu yang diproses, karena batik adalah proses, bukan bendanya. Oke. Nah, jadi selama ini orang-orang, teman-teman beli yang printing bukan salah, beli printing ya, itu sebenarnya bukan batik, tapi Oke. motif batik atau kami sebutnya batik Ini tiruan. yang coba kami highlight bahwa batik itu bukan benda tetapi sebuah proses. pekerjaan batik. Kalau orang Jawa batik itu melakukan proses membatiknya gitu. Sehingga proses-proses ini yang kami tuangkan atau ceritakan kepada teman-teman muda supaya Oke. lebih memahami, oh kenapa sih sulit dikerjakan sepertinya gitu ya, tapi dengan praktik oh ternyata nggak terlalu sulit sekali gitu. Tapi ini juga melatih ketelatenan loh. Oh iya, Jadi pasti. hati-hati
dan ketekunan serta keseriusan kita dalam berkarya ya bisa dilihat dari sisi ini. Banyak makna yang bisa kita ambil dari proses membatik, mencanting dan sebagainya ini. Terakhir barangkali apa namanya Pak Hari, harapan yang ingin disampaikan ke depannya seperti apa terkait batik di tanah air, kemudian respon dan sebagainya dari masyarakat. Ya, saya sih berharap lebih banyak lagi paham warga Indonesia terutama bahwa batik yang benarnya itu seperti apa. Batik yang sebenarnya itu yang mana? Itu yang penting, karena jangan sampai nanti akhirnya kain-kain printing dari luar masuk terus dianggap itu batik, padahal itu motif tiruan atau batik tiruan, maaf saya sebutnya begitu. Sehingga yang dibilang harus dijaga, diwariskan terus kepada generasi muda adalah prosesnya ini. Itu yang harapan saya. Oke, pesan kalau gitu untuk anak muda di luar sana. Oke, pesannya adalah ayo kenali batik lewat sebuah prosesnya sehingga Anda lebih mencintai dan pastinya nanti akan ikut melestarikan. Paling tidak menghargai bahwa ini karya Indonesia. Oke, terima kasih sekali sudah menginspirasi kita pagi ini. Sama-sama. Bicara tentang hasil karya, ini hasil karya saya pemirsa. Coba ini saya tunjukin. Kita ngobrol ada berapa nih? Ada 20 menit? Ada kurang lebih 20 menit dan ini jadi ya. Seperti ini. Wah, terima kasih, ternyata juga tidak butuh waktu yang apa namanya, menghabiskan waktu yang panjang, prosesnya bisa singkat, tapi kalau udah jago kali ya. Nanti lebih halus pasti kalau sudah terbiasa. Ini sih masih berantakan. Terima kasih anak-anak, ini juga ada Anin dan Asfi yang udah selesai mewarnai juga. Tuh, bagus-bagus hasilnya, cantik-cantik. Warnanya juga colorful ya, lebih cerah sesuai karakter mereka. Oke, kalau gitu terima kasih atas Sama-sama. kesediaan Anda untuk hadir di obrolan pagi gitu, termasuk memakai saya ini. Ya, keren ya. Sangat menginspirasi. Sip. Sampai jumpa. Kalau gitu nanti jangan kapok untuk mampir lagi ke obrolan pagi ya. Baik.